Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Teguh Saputra dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan program dan langkah manajer sumber daya manusia di usaha keripik tempe endes dalam bersaing sesuai dengan prinsip syariah. Langsung saja, di sini saya selaku manajer SDM dalam perusahaan ini akan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah. Langsung yang pertama yaitu dengan rekrutmen karyawan, yaitu suatu proses untuk menemukan dan merekrut calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk rekrutmen pekerja dalam perusahaan keripik tempe endes menggunakan dua sumber, baik sumber eksternal maupun internal. Untuk mencari pekerja melalui sumber eksternal, perusahaan ini melakukan seleksi untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan lowongan yang ada dan penempatan sesuai dengan skill yang dimiliki pekerja. Sedangkan untuk rekrutmen melalui internal, perusahaan ini biasanya mendapatkan pekerja dari pekerja yang naik jabatan, turun jabatan, maupun pekerja yang pindah posisi pada jabatan yang sama dalam perusahaan keripik tempe endes. Jadi dalam aktivitas perekrutan karyawan harus ada acuan atau prinsip syariah, yaitu dengan kriteria kejujuran, dapat dipercaya, cerdas, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Empat kriteria ini sangat relevan dalam upaya mendapatkan karyawan yang berkualitas, dan ini harus ditemukan sejak awal dalam proses perekrutan. Langsung yang kedua yaitu seleksi karyawan. Seleksi merupakan suatu proses pemilihan yang harus dilakukan guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam perusahaan ini, untuk menyeleksi calon pegawai, melakukan berbagai macam jenis seleksi, antara lain seleksi tertulis atau tes tertulis, seleksi lisan atau tes interview. Proses seleksi ini dilakukan dengan kejujuran sesuai dengan prinsip syariah Islam, tidak mengutamakan orangnya, tapi dilihat bagaimana kemampuan, keahlian, dan kelayakan sesuai dengan posisi lowongan tersebut, sehingga terlihat siapa yang layak dan pantas untuk diangkat menjadi karyawan. Yang ketiga, perjanjian pekerja. Perjanjian pekerja merupakan perjanjian yang dilakukan antara manajer dan karyawan atau pemimpin dari perusahaan dengan adanya suatu upah atau gaji yang telah ditetapkan, serta perjanjian mengenai sistem kerja yang akan dijalankan oleh karyawan tersebut. Dalam perusahaan keripik tempe endes, untuk menetapkan gaji atau upah berdasarkan jabatan seseorang pekerja di perusahaan. Sedangkan untuk perjanjian kerja terdapat dua jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan kerja waktu tidak tertentu. Dalam perusahaan keripik tempe endes menggunakan kedua sistem kerja tersebut. Penggunaan kedua sistem ini tergantung pada keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehubungan dengan prinsip syariah, di mana jika perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh diingkari, karena janji adalah hutang. Jadi kedua belah pihak itulah yang akan memikul tanggung jawab atas perjanjian tersebut. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai isi kontraknya, sedangkan saya selaku pihak manajer wajib memberi upah atas pekerjaan dari karyawan tersebut. Yang keempat, orientasi. Orientasi merupakan jenis orientasi ada dua, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa orientasi mempunyai arti pengenalan. Jadi yang dimaksud dengan orientasi unit kerja adalah pengenalan suatu unit kerja dalam perusahaan kepada karyawan baru. Sedangkan orientasi organisasi adalah pengenalan sebuah organisasi kepada karyawan yang baru. Dalam perusahaan keripik tempe endes, kedua orientasi ini sangat dibutuhkan agar karyawan baru dapat memahami setiap unit pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Tidak hanya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan orientasi organisasi sangat diperlukan agar karyawan tahu semua seluk-beluk perusahaan dengan baik dan menanamkan tujuan perusahaan kepada karyawan baru agar dapat memiliki semangat kerja untuk dapat bersama-sama meraih tujuan organisasi.
Kemudian yang kelima, penempatan karyawan. Penempatan dilakukan setelah karyawan baru mengenal semua unit kerja yang ada pada perusahaan dan telah mengetahui unit kerja yang cocok untuk skill keterampilan pekerja tersebut. Dalam perusahaan keripik tempe Andes, setelah karyawan baru mengenal unit kerja dan organisasi tersebut, maka dalam masyarakat tinggal dilakukan penempatan pekerja sesuai lowongan pekerjaan yang kosong dan sesuai skill atau keterampilan pekerja, sehingga jalannya organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan perusahaan sebelumnya. Selain menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian atau ilmu yang dimilikinya, saya sebagai manajer juga harus mempertimbangkan kesanggupan karyawan tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya. Karena Rasulullah SAW berprinsip tidak membebankan pekerjaan pada seseorang melewati batas kesanggupannya. Yang keenam, pelatihan karyawan. Setelah dilakukannya penempatan pekerja sesuai dengan skill atau keterampilan, pengalaman dan juga posisi kerja yang kosong, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan atau training. Pelatihan dilakukan untuk dapat mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Training pada perusahaan keripik tempe Andes akan dilakukan selama lebih kurang 1 bulan. Selain itu, fungsi dari pelatihan kerja adalah untuk mengasah lebih dalam keterampilan karyawan baru agar dapat lebih terampil dalam melakukan pekerjaannya. Dalam memberi pelatihan, sama halnya dengan berbagi ilmu dengan yang lain. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Jadi ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Program yang ketujuh atau langkah yang ketujuh yaitu evaluasi kinerja. Penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi tingkat kinerja karyawan. Evaluasi dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja karyawan agar dapat menjadi lebih baik, sehingga akan mempermudah dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Dalam perusahaan keripik tempe Andes ini, evaluasi kerja tidak hanya dilakukan oleh manajer, melainkan juga dilakukan oleh kepala staf yang bertugas pada bidang masing-masing pekerjaan karyawan. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim perlu melakukan evaluasi. Pentingnya evaluasi adalah untuk mengetahui kinerja bagaimana di lingkungan kerja. Seorang pemimpin membutuhkan informasi tentang siapa pegawai yang memiliki kinerja baik atau kurang baik. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah surat Al-Kahfi ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kinerja pegawai sangat variatif, ada yang baik, ada yang buruk. Hasil evaluasi bertujuan untuk mengetahui siapa di antara pegawai kita yang memiliki kualitas kerja yang baik. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pegawai sangat diperlukan sehingga pemimpin perusahaan mengetahui kondisi para pegawai dan kondisi perusahaannya. Kemudian langkah yang ke-8, paket kompensasi. Paket kompensasi yang diterapkan dalam perusahaan keripik tempe Andes ada 3, yaitu gaji, bonus, dan tunjangan. Gaji salah satu dari paket kompensasi yang diberikan perusahaan ini. Besar gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan tergantung pada jabatan pekerjaan di perusahaan. Sedangkan bonus akan diberikan perusahaan kepada karyawan apabila adanya kerja lembur atau hal yang lain yang telah ditetapkan perusahaan untuk mendapatkan paket kompensasi berupa bonus. Dan paket kompensasi yang terakhir diberikan kepada karyawan adalah tunjangan. Tunjangan diberikan antara lain tunjangan hari raya, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kesehatan karyawan. Jadi saya selaku manajer sumber daya manusia sesegera mungkin menggaji karyawan sesuai perjanjian yang telah disepakati, tidak memperlambat upah atau gaji, apalagi tidak dibayar upahnya karyawan tersebut. Jika sampai memperlambat hal tersebut berarti sama halnya saya mempersulit datanya rezeki bagi pegawai dan menghilangkan hak yang sebagaimana mestinya didapatkannya, karena pegawai tersebut juga membutuhkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan menunda-nunda kebahagiaan itu dilarang dalam syariat Islam. Jadi seorang pemimpin harus mampu melayani pegawai secara adil, jujur, dan transparan.
Yang terakhir yaitu pemberhentian karyawan. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab seperti tibanya masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena melakukan kesalahan. Di usaha kami di Keripik Tempe Endes, masa pensiun karyawan terjadi pada usia 60 tahun. Untuk permintaan pengunduran diri kami juga menyiapkan pesangon. Adapun pesangon yang diberikan adalah 50% apabila karyawan diberhentikan oleh perusahaan dan 25% dari gaji apabila karyawan berhenti karena keinginannya sendiri. Untuk pemecatan karena melakukan kesalahan, sebelum memecat kami mempunyai 3 toleransi kesalahan. Selama belum melakukan 3 kesalahan, kami hanya akan memberi teguran secara lisan maupun tertulis. Jadi jelas sekali sebab apa karyawan tersebut dimutasi atau di PHK. Apabila PHK tersebut terjadi tanpa landasan yang jelas, dan pastinya itu sudah tentu salah. Karena dalam syariat Islam sendiri ada 4 prinsip ketenaga kerjaan. Hal tersebut ada setelah penghapusan perbudakan yang dikombinasikan dengan perspektif Islam tentang ketenaga kerjaan. Apabila ada suatu perusahaan yang dengan secara tiba-tiba melakukan PHK tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut telah melakukan sebuah kelalaian yang mana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang namanya seorang pegawai, ia juga memiliki keadilan dan hak yang harus dipenuhi juga oleh perusahaan tersebut. Memang tidak disebutkan dosa atau ganjaran yang akan didapat oleh perusahaan tersebut, akan tetapi yang sudah pasti perusahaan tersebut telah melakukan sebuah dosa karena telah bersikap tidak adil kepada pegawainya. Sekian program dan langkah dari manajer SDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.